Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Gue berharap semoga kita dalam keadaan sehat dan memiliki semangat yang sama untuk menyimak video pembelajaran part 2 memahami seni grafis. Nah, kalau kemarin kalian sudah membahas mengenai teknik cara membuat karya seni grafis, terus yang media bahan apa saja yang digunakan, contoh-contoh jenisnya, identifikasinya seperti apa aja. Sekarang kita mau belajar tentang jenis-jenis karyanya. Kayak gimana aja sih bentuk-bentuk jenis karya dari karya seni grafis? Yuk kita simak materi selanjutnya. Nah, memahami seni grafis part 2. Yang pertama, kita tahu dulu jenis-jenis karya grafis. Di sini Ibu tulis ada 11. Yang pertama ada poster, spanduk, media massa, selembaran atau stiker, kalender, mobile, embalase, brosur, baliho, film atau video klip, halaman web. Kita bahas dari yang pertama ya. Poster. Poster itu definisinya karya grafis dalam bentuk media komunikasi visual yang dicetak. Ingat, media visual yang dicetak itu definisi poster. Kalau kita lihat dari gambar ini, poster ini terlihat menarik. Kita lihat karena apanya coba? Ya, karena warnanya. Warnanya cerah-cerah, nggak ada yang warna yang gelap-gelap, suasana yang berduka. Sehingga si orang yang melihat itu dengan tertariknya langsung mau deketin nih, poster apa sih, isinya tentang apa sih. Nah, terus yang kedua, poster juga perlu sekali judulnya ditulis dengan huruf kapital sehingga orang yang melihat poster dari jarak 1 meter itu terlihat dengan jelas. Itu posternya menjelaskan tentang apa. Misalkan ini cegah COVID-19. Berarti dia posternya berhubungan dengan pencegahan COVID yang akan diberikan pesannya kepada seseorang atau masyarakat yang melihat poster tersebut. Kedua, ada spanduk. Karya seni grafis spanduk itu biasanya dicetak di atas kain yang direntangkan. Kalau kita sering lihat di mamang-mamang pecel ya, tulisannya Mr. Jack seperti ada di gambar. Nah, jual aneka ragam makanan jenis pecel ayam, pecel lele, misalkan gitu. Nah, jadi spanduk itu merupakan karya seni grafis yang dicetak di atas kain. Itu pembedanya dengan poster. Yang ketiga ada media massa cetak. Kalau di sini Ibu kasih contohnya media massanya lewat tabloid bola. Kalau kita lihat dari contoh karyanya, di sini cover si tabloid bola ini ada aktor ya, dan judul tulisan media massanya tradisi Scudetto. Nah, jadi media massa cetak ini juga artinya produk industri grafik yang di dalamnya memuat desain grafis, dan contohnya itu bisa dari surat kabar, bisa tabloid, bisa majalah, bisa juga buletin. Itu dari contoh karya grafis media massa cetak. Yang keempat ada selembaran atau stiker. Stiker itu biasanya dibagikan ke masyarakat umum oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Kalau kita lihat di sini Pak Polisi lagi nempel stiker di belakang angkot, ayo pakai masker. Nah, jadi media grafis, contoh dari media grafis ini punya pesan tertentu yang akan dituju kepada masyarakat secara langsung, karena masyarakat yang umum langsung bisa melihat dengan jelas di stiker itu. Selanjutnya yang kelima, kalender. Jadi ternyata kalender itu adalah karya grafis. Kalender itu pasti isinya tentang penanggalan. Nah, media ini efektif untuk mempromosikan sesuatu. Biasanya kalau kita lihat di sini sih promosiin satu grup band dari Korea ya kan, BTS. Nah, dia mau promosiin tentang grup K-pop ini. Atau kalian bisa dapat kalender dari Bank Mandiri misalkan. Nah, di situ pasti berhubungan ada tulisan cap Bank Mandirinya. Jadi pasti ada tujuan tertentu yang untuk mempromosikan sesuatu gitu. Itu tujuan dari adanya kalender. Yang keenam, mobile, karya grafisnya. Karya grafis ini
Artinya dibuat dalam bentuk lembaran atau dapat juga digantungkan. Contohnya nih, seperti yang ada di gambar balon Samsung yang besar atau balon Nokia yang besar, kita lihat di tengah lapangan dan ternyata itu adalah pusat tempat festival produk-produk Samsung, misalkan seperti itu. Jadi si mobile ini memang dibuat untuk digantungkan kayak gitu, tata letak penempatannya. Lalu selanjutnya embalase. Embalase itu definisinya kemasan produk yang isi pesan grafisnya buat konsumen, bisa dilihat konsumen. Kalau di sini lihat contohnya ada kecap sedap, embalasenya produknya kan, terus hasil dari kemasan kecap sedap ini kan bisa langsung dilihat konsumen ya dengan jelas. Jadi itu adalah nama karyanya dari hasil karya seni grafis embalase. Yang ke-8, brosur. Brosur itu terdiri dari buklet sama leaflet. Brosur yang dibuat sehubungan untuk penyelenggaraan acara itu bisa dalam bentuk buklet, atau leaflet itu juga bisa berbentuk brosur tapi singkat yang hanya satu lembar tapi terdiri dari 6 halaman, 6 page kayak gitu, ada gambarnya. Nah, biasanya dilipat-lipat ya jadi 6 bagian. Itu leaflet. Jadi kalau kita datang ke suatu pameran sih biasanya kita dikasih brosur, atau suatu yayasan yang mempromosikan tentang beasiswa ke sekolah swasta, misalkan ke universitas apa, nah biasanya dikasih brosur. 9, billboard atau baliho yang bisa kita lihat di tengah jalan atau tepi jalan. Artinya itu ruang advertensi berukuran besar dipajang di tepi jalan atau di atap sebuah gedung. Kita lihat contoh gambarnya, di sini ada gambar iklan odol formula, orang yang lagi gigit kain kali ya, itu gitu. Yang ke-10, film dan video klip. Aspek ini biasanya kita saksikan di layar televisi atau layar smartphone kalian yang terdapat pada rangkaian spot iklan. Jadi video klip ini contoh dari film Laskar Pelangi. Jadi ada suatu cuplikan filmnya kan biasanya kalau sebelum mau muncul, saksikan di bioskop kesayangan Anda. Nah, pasti itu ada video klipnya yang muncul. Nah, itu bisa tampil melalui televisi atau smartphone kita. Kalau kita lihat di sebuah YouTube kayak gitu kan biasanya ada iklan-iklan yang selingannya kayak gitu. Itu contoh karya seni grafis film atau video klip. Yang ke-11 terakhir, halaman web. Nah, biasanya halaman web ini pasti munculnya di sebuah web. Web, misalkan web kamu mau buka cari berita di detik.com atau detik news. Nah, biasanya di sebelah pojok atas kanan atau di bawah itu ada iklan tentang mobil atau produk-produk kecantikan kayak gitu. Itu biasanya yang disebut karya seni grafis halaman web, karena media grafis ini dimunculkan melalui internet gitu. Jadi bukan melalui suatu cetakan kain atau cetakan kertas, tapi adanya di internet. Selanjutnya kita mau tahu nih sifat tujuan karya seni grafis. Jadi dari berbagai macam jenis karya seni itu punya sifat sama tujuannya. Yang pertama, sifatnya komersial. Nah, atau tujuannya komersial. Itu artinya komersial diperuntukkan untuk memperjualbelikan suatu barang atau produk. Jadi kalau misalkan kamu lihat tadi jenis karya seni grafis yang berbentuk apa ya? Embalase ya, yang kecap sedap. Nah, itu berarti sifatnya untuk komersial kayak gitu. Terus yang kedua, sifatnya sosial, berarti diperuntukkan untuk masyarakat luas. Tadi kita lihat poster yang untuk mencegah COVID. Apa aja sih tahapan-tahapannya, apa aja caranya, itu berarti tujuan sifatnya untuk sosial, untuk masyarakat umum, mempublikasikan dan mendidik masyarakat. Terus artistik itu digunakan untuk
memperindah suatu lingkungan atau suasana. Jadi tujuannya untuk estetika ya, artistik. Jadi memang diciptakan untuk dipandang atau dinikmati keindahannya. Buat karya grafis. Nah, karya grafis ini ada langkah-langkahnya, ada dua ya, ada yang buat media cetak, ada juga dengan bentuk langkah-langkah yang Ibu tulis di 4 langkah ini. Yang pertama, penentuan objek. Nah, kamu objek apa yang mau kamu gambar dari karya grafis itu. Terus yang kedua, penggunaan warna. Warna itu sangat penting untuk lebih jelas dan menarik si pembaca yang akan melihat karya grafis kita. 3, unsur bahasa sama teksnya juga penting sekali supaya tertarik atau tersampaikan pesan yang akan kita tuju. Tujuannya untuk mempromosikan suatu barang. Nah, berarti kita jelas nih unsur bahasanya. Teksnya juga jelas. Keempat, penentuan tipografi. Nah, di sini tata letaknya juga harus jelas. Prosedurnya, langkah-langkah untuk membuat karya grafis dari teknik cetak. Yang pertama, kita membuat cetakannya. Yang kedua, kita melakukan percetakan. Dan yang ketiga, membuat EVA. Seperti itu penyampaian materi dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak materi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk mengerjakan lembar kerja siswa yang sudah Ibu sampaikan di halaman Simdik yang udah Ibu tautkan linknya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.